Selamat bertemu kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Kita dalam keadaan sehat, bangun dari tempat tidur kita untuk menjalani hidup di sepanjang hari ini. Mari kita sejenak beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Baiklah, kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayatnya yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Allah Bapa di surga. Pagi hari ini kembali kami memuji Engkau lewat kidung pujian kami. Kami rindu Tuhan menyapa kami atas kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kembali meneguhkan kita sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dalam bahasa Batak, atong ramoti hamuma dirimu rodi sadok panggungani, ai dipatidang toddi parbadiaido hamu, gabi si mata-matai. Asa diparmahani hamu kuriani Tuhani. Natinobusna marhite sian mudarna sadiri. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita semua percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus atau orang-orang percaya dipanggil untuk melayani. Baik di dalam ruang lingkup yang paling kecil, di tengah-tengah persekutuan di sekitar tempat kita tinggal, atau di ruang lingkup yang lebih besar lagi. Tentu kita mendasarinya dari pekerjaan Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani.
dalam Markus pasal 10 ayat 45. Orang-orang percaya adalah gereja yang dibangun, yang disebut sebagai tubuh Kristus atas dasar iman dan kepercayaan, yaitu iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus, kepada Raja Gereja itu. Maka ibu bapak saudara yang terkasih, orang-orang percaya itu akan senantiasa hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam komunitas sebagai orang-orang percaya, walaupun terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dari banyak perbedaan yang ada di tengah-tengah umat percaya, bagaimana ini bisa menjadi sesuatu sukacita, bahkan menjadi kemuliaan Tuhan. Maka inilah salah satu fungsi yang harus diwujud nyatakan oleh seorang percaya yang telah meyakini dirinya adalah utusan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Yang umum kita dengarkan atau kita sebutkan sebagai istilahnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah kata hamba Allah, hamba Tuhan. Bahwa kita punya tugas, punya tanggung jawab yang harus kita lakukan bersama, yaitu tentunya melakukan perubahan di tengah-tengah kehidupan, baik bermasyarakat, berkomunitas, dan dalam situasi yang bagaimanapun. Bagaimana kita menjadi agen-agen perubahan? Tentunya ibu bapak saudara yang terkasih, jika kita berbicara di tengah kemasyarakatan kita, perubahan masyarakat dimulai dari perubahan diri sendiri sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Vita Kristiana, bahwa tindak tanduk atau tingkah laku kita menjadi khotbah yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Maka Paulus mengingatkan para penilik jemaat, sebagaimana kita disapa firman Tuhan tadi, untuk dikatakan jagalah dirimu, agar mereka senantiasa benar-benar menjaga diri dan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang digembalakannya. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentunya dalam menjalani hidup ini juga kita harus punya satu prinsip kehidupan, bahwa kita yakin Tuhan senantiasa bekerja di tengah-tengah kehidupan kita pribadi ataupun lewat pikiran kita. Saya teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Charles Darwin, yang bertahan hidup bukan ditentukan oleh kekuatan, bukan pula ditentukan oleh kecerdasan, tetapi bertahan hidup ditentukan oleh yang paling tanggap terhadap perubahan. Tentu ini berlaku bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Orang-orang yang tanggap terhadap perubahanlah yang akan bertahan hidup. Saya kira ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Tentu pertanyaan kita, mengapa Tuhan mengizinkan perubahan itu terjadi? Yang pertama, ibu bapak, untuk melatih iman kita agar menjadi kuat, tetap bertahan. Yang kedua, untuk merubah cara pandang kita terhadap hidup ini supaya semakin dewasa. Yang ketiga, untuk meyakinkan kita bahwa kita menang melawan pencobaan. Itulah karakteristik kita, teguh di tengah badai. Yang keempat, untuk membuat kita bersandar kepada Tuhan. Tentunya renungan kita pagi ini mengajak kita untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kita dalam bimbingan
dan arahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami naikkan padamu Tuhan, atas firman-Mu yang telah menyapa kami, di mana kebenaran firman-Mu telah meneguhkan kami, agar kami kuat tetap menjaga diri di sepanjang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Agar kami juga senantiasa mengarahkan hidup kami dan orang-orang di sekeliling kami untuk senantiasa mengikut Engkau sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Agar kami saling melayani sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, agar kami senantiasa menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami, mengarahkan kami, agar perjalanan kami tidak tersandung oleh apapun, tapi senantiasa bersukacita dan hanya hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu, baik dari yang kecil hingga orang tua, kami serahkan dan kami pertaruhkan hanya ke dalam kuasa kemuliaan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Tuhan memberkati dan selalu jaga kesehatan kita. Horas.